Curiga kamu gak? Ini enak banget sih Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu benturan energi dari si makhluk-makhluk di abis ini. Bayu lihat deh yang ini, terus lihat dia deh. Kayak sama ya? Iya, Kok bener-bener di situ ya? Mukanya kok sama. mukanya sama, cuma beda rambutnya doang. Iya dari tadi aku pengen ngomong. Iya kan? Sumber mataku buyar banget loh. Mukanya sama tapi rambutnya doang yang panjang. Dia udah mau masuk tapi itu setengah-setengah antara iya dan tidak. Hati-hati Manda. Tapi bahaya nggak nih buat dia? Enggak. Masih bisa dikendaliin. Dia masih bisa mengendalikan sebenarnya. Dia mau masuk loh. Iya. Saya ingin ajak berkomunikasi sebenarnya. Ngapain sih ikutin Fahmi terus sampai lama kayak gini? Kan pasti ada hutang karma yang belum beres. Aku tuh jantungnya debar-debar banget loh sumpah. Detaknya kenceng banget. Mas Fahmi kalau bisa manggil, masuk aja dulu. Biarin masuk biar kita aja bicara, biar Roy aja bicara. Tapi dia tuh kayak tarik ulur, kayak mainin aku gitu. Ini aku juga panas nih sininya, pinggangnya. Ya masuk sih bukan pocong, tapi malah si kalong wewe ini. Dia sejenis kalong wewe dan sundel bolong nih, tapi bener-bener nggak bolong. Ketutupan semua rambutnya. Kok mau masuk-masuk enggak doang tuh. Sakit banget sumpah. Ada berat semua badanku, pegel. Fokus ya, sampai kau masuk. Apa yang kamu rasain, Fahmi? Panas semua badanku. Itu kenapa Roy panas? Antara mau masuk tapi nggak mau masuk gitu, setengah-setengah. Panas terus belakangku juga tuh kayak rasa dipukul-pukulin gitu. Beneran deh. Dia karena dia lawan ya Roy. Iya. Sama energi dianya. Dia lawan, tapi sebenarnya perempuan ini mau masuk, tapi nggak masuk karena ada perlawanan. Yang terjadi adalah jadi gastrik di perutnya, kayak ada gas di perutnya. Saya pengen Fahmi itu bisa hidup bahagia tanpa gini-ginian. Ini sosok pocong sama perempuan ini ada di samping kanan kirinya dia. Yang sekarang pocongnya malah nggak muncul, malah perempuan yang muncul. Kamu kalau masuk enggak. Sakit banget, jangan disiksa dong. Iya, Kata dia emang sengaja ngerjainin aku katanya. oke. Kata dia emang sengaja kerjain kamu ya. Karena aku katanya mulutnya udah terlalu bocor katanya. Mulutnya terlalu bocor. Kasih tahu ke Kak Roy katanya. Saya dibisikin sama teman-teman saya bahwa kita harus lawan si itunya.
udah cukup lo nyiksanya dong. Aku minta maaf banget kalau udah ngasih tahu Kak Roy. Dia tersiksa karena ngasih tahu kita apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Dia Tapi nggak suka dilukis kayak gitu katanya. dia nggak suka dia dilukis gitu, diperlihatkan sama semua orang bentuk dan wujud aslinya yang diami Fahmi. Karena dunia kita tuh berbeda katanya. Iya, ini Dia nggak terima banget sumpah. dia marah. Marah besar Ini- sumpah. Aku ngerasanya kayak mau dimasukin mau enggak gitu, kayak jadi kayak tarik ulur gitu, sakit banget semua badanku. Aku udah gak kuat sama aduh. Ya, Fahmi harus kuat dong. Semakin kau kuat, semakin dia pergi. Lawan Fahmi. Lawan. Ini dia agak apa masih Fahmi atau dia pura-pura jadi lawan? Dia nggak suka gambarnya dilukis, mukanya dilukis kayak gitu. Memang seperti itu mukanya. Lawan Fahmi. Kalau masuk kalau enggak. Dia tuh sengaja kerjain aku sumpah. Dia ketawa terbahak-bahak plus marah juga. Ubun-ubunku tuh merasa sakit banget sih ini. Ini ada di samping dia. Mau masuk? Iya, Enggak. masuk. Dia mau masuk mau enggak, kita tarik ulur gitu, sengaja ngerjain. Dia tertawa sepuasnya beneran. Jadi Fahmi Dia menunjukkan muka yang bener-bener serem banget. itu dia. Kau berasa makin dingin gak mana? Au. Dan nunjukin kemarahannya sekarang Fahmi. Semua diganggu, diteror. Saya nggak tega sih lihat Fahmi kayak gini. Iya. Tuh. Roy, Ya, itu enggak mau di aduh. Enggak bahaya buat Amanda juga. Aku nggak kuat kak disiksa banget kayak gini kak. Kan kamu pernah bilang kalau bisa sumber energi itu bisa dapat dari madu. iya. Saya butuh madu. Kenapa kamu lukis saya? Karena saya suka melukis wajahnya. Nggak suka ya? Semakin kau nggak suka, semakin saya ganggu. Hapus sekarang. Gak akan pernah saya hapus. Kalau gak aku yang akan hapus sendiri. Gak bisa dihapus. Kau mau serangkan. Mungkin dia Sebentar, saya masih berbicara Fahmi atau Sunubor? Ya, saya nggak peduli itu siapa ya. Jawab. Jawab. Saya ada butuh sendok di sini. Saya suruh hapus lukisan itu kak. Dia nggak suka dilukis. Jangan. Nggak usah dihapus. Bilangin dia. Saya akan disiksa sama dia. Dia memang disiksa, tapi saya tidak akan menuruti perintah apapun dari makhluk halus.
Karena gambar yang saya lukis itu berdasarkan fakta yang saya lihat. Bilangin dia, saya gak akan gambar lebih besar lagi biar bisa dilihat orang. Fahmi harus lawan, Fahmi. Kamu tuh orang baik loh. Jangan mau dikontrol sama sundel bolong gituan. Aduh. Dia biasa mengontrol dan minta apa aja sih, Ren? Fahmi minta dilakukan apa aja, minta melakukan apa aja. Dia. Melakukan banyak sekali tindakan-tindakan yang di luar nalar logika. Minum rebusan apalah dan segala macam, mandi. Gak mandi bunga lagi, mandi pasir lah, apa segala macam. Hal yang bersifat menurut saya udah nggak make sense. Tapi bisa diminta pergi nggak ya? Dari Iya. Fahmi udah jadi Fahmi lagi ya sekarang, udah pergi ya. Masih ada Kak di belakang sini Kak. Dia ada di sekitar penonton situ. Dia ada di sekitar penonton situ katanya. Saya akan menempelkan madu di sini. Untuk Fahmi, lepasin tangan kamu dulu. Saya bener tuh jantungnya tuh kayak rasa dik banget loh Kak. Detak-detaknya tuh kencang banget. Iya. Dia ada di situ Kak. Apa yang dia bilang? Oh, netes ya. Kamu dibalur ke itunya, ke kepalanya. Ya. Kenapa saya pakai madu? Karena Itu kan ini parah. untuk menetralisir hawa energi negatif. Udah lebih Lebih enak. Oke. Udah lebih enak kan? Udah gak enakan sih Kak dari sebelumnya. Soalnya gitu masih dik aja sini sama. Masih ada deg-degannya? Sama ininya masih Di bagian sini. pundak. Bangun Fahmi. Gua kuat bangun Kak beneran. mungkin mesti disiram kali ya. Semoga apa yang menjadi hawa negatif akan hilang bersama madu. Pocong itu udah di sini Kak. Awas kena mata kamu. Kamu harus juga baik-baik. Udah, kamu nggak akan kenapa-napa kok sekarang. Beneran, ya. Dan saya tidak pernah nggak mau hapus semua lukisan yang saya lukis di sini. Oh, Tapi setelah aku melepaskan madu ini semua dia pasti akan kembali lagi Kak. kamu setiap kali ada yang mengganggu itu, kamu coba teriak, terus kamu pakai madu untuk kamu di apa? Lawan. Iya iya. Biasanya sih taruh madu di dalam ember atau saya taruh di batang sih. Biasanya aku pakai madu untuk Rendam. Coba kamu pakai dulu. Dan dulu sekarang. Tapi soundku lengket Kak. Iya. Gak apa-apa ya. apa-apa. Pesan terakhir dari Roy buat Fahmi adalah untuk fokus ke dunia-dunia yang real dan jangan selalu melihat ke belakang gitu. Jadi kita adalah penentu masa depan kita sendiri, diawali dengan hari ini gitu. Jadi yang sudah-sudah ya sudah gitu. Mudah-mudahan dimengerti ya. Saya mungkin agak berat buat Fahmi, tapi memang Aku pikirannya belum terlalu fokus sih jadi ya. ya udah. Itu dia kuncinya. Berarti fokus sama diri sendiri, kebaikan dan goal kamu sendiri, tujuan kamu ini mau ngapain ya. Iya. Mas Fahmi, ini boleh dibawa. Ingat itu dua makhluk, jangan biarin mereka menguasai kamu. Ini silahkan dibawa. Anda kalau mau biar lebihnya lagi, Di masker. Masker Vivo aja. ya silakan. Udah deh kalau gitu. Ini juga. Terima kasih ya Kak Roy ya. Terima kasih sama-sama Fahmi. Fahmi sopan ya orangnya, ada tempat Iya. sampah juga. Iya. Apa-apa. Maaf ya. Beresin semuanya. Ini ada yang ketinggalan. Biarinlah itu yang Tali bekas tali pocong pocong yang tadi. Tali pocongnya. Emang itu juga harus dikubur ya? Iyalah. Aku ambil dulu.
Gue masih ada sempoyongan kak. Iya, ini bawa aja pulang. Oh, iya, oke. Biarin aja. Makasih ya. Iya. Sih. Setiap insan adalah pemimpin bagi dirinya. Jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh emosi atau salah satunya. Karena pemimpin harus mampu mengendalikan segalanya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama Menembus Mata Batin. Pemirsa, 2 partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Ucup dan Fahmi. Roy, Ya. tadi Ucup punya jimat-jimat dan membuat dia seperti apa ya, punya perjanjian gaib dengan siluman kerbau. Iya. Terus juga tadi ada Fahmi yang dia punya ritual yang tali pocong. Merebus tali pocong kemudian diminum air rebusannya. Sangat aneh sekali. Ya, jadi komentar saya untuk Fahmi dan Ucup, Fahmi itu adalah basicnya orang baik juga. Orang yang bahasanya juga halus, sebenarnya, iya. mannernya juga bagus gitu, attitude-nya juga bagus gitu. Berbanding terbalik dengan Ucup yang suka temperamen naik turun. Berubah-ubah gitu. Gampang tersinggung seperti itu. Ucup dan Fahmi sama-sama punya kesamaan tapi beda karakter aja sih. Ucup juga punya siluman kerbau, tapi Fahmi juga punya ini yang gangguin dia gitu, kayak sosok Sunda Bolong kuntilanak ini yang gagah. Iya. Itu sih bedanya. Dua-duanya punya keinginan untuk berubah sih. Dua-duanya punya keinginan untuk berubah, namun terlihat lebih banyak Fahmi ketimbang Ucup. Kuat keinginan. Karena kan Ucup kesini cuma pengen show off. Iya, Ucup lebih unjuk gigi dan show off nih lo gue gitu. Kalau Fahmi tuh lebih kasihan gitu. Kayaknya bawa sama semua trauma masa Iya. kecilnya ya. Iya. Itu siluman kerbaunya aman gak buat Amanda? Aman dong harusnya, gak usah Aman khawatir. dong kak. Ya mudah-mudahan, tapi kalau kamu ngerasain sesuatu atau apa, Aman kan ya? Aman. Harusnya sih aman. oke. Kamu ada komentar terhadap 2 partisipan kita? Iya tadi perbedaannya Fahmi sama Ucup. Kalau Ucup tadi memang pas baru duduk aja matanya udah gitu loh. Terus aku pas Roy ngomong kayak gitu diliatin dia, aduh, jadi takutan. nyaman. Cuman kalau Fahmi ini lebih Lebih sopan. kayaknya dia pengen berubah ya Iya. kesini tuh pengen Kasih. cari advice. Terima kasih Amanda, kamu sudah hadir dan sukses untuk karir kamu. Dan sekali lagi mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk mampir lagi di Menembus Mata Batin. Roy Kiyoshi, terima kasih atas segala penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa, tak perlu bersusah payah untuk membalas dendam orang yang menyakiti kita. Karena sesungguhnya